Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang menjelaskan akan kewajiban orang yang lupa untuk melaksanakan sholat pada waktunya, bisa jadi karena ketiduran atau karena sebab yang lainnya. An Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lupa melaksanakan sholat pada waktunya, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia segera melaksanakan sholat tersebut apabila dia ingat. Wala kaffarata laha illa dzalik, dan tidak ada kewajiban yang lain yang harus dia laksanakan kecuali hal itu. Wa aqimis sholata lidzikri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Al-Quran surat Thaha ayat 41. Wali muslimin, disebutkan dalam riwayat Muslim, man nasiya sholatan, siapa yang lupa melaksanakan sholat, au nama anha, atau dia ketiduran sehingga luput dari dia sholat, fakaffaratuha, maka yang wajib dia lakukan, an yusalliha idza dzakaraha, dia sholat di saat dia ingat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Poin yang pertama adalah apabila seseorang dia lupa untuk melaksanakan sholat atau dia ketiduran, maka kewajiban dia adalah mengqadha sholat tersebut di saat dia ingat. Contohnya, dia lupa untuk sholat duhur. Mungkin karena kesibukan dan seterusnya. Dia sibuk, dia baru ingat kalau seandainya dia belum sholat duhur ketika sudah masuk waktu sholat asar. Atau sebelum duhur dia tidur. Kemudian bangun-bangun sudah masuk waktu sholat asar. Maka orang yang seperti ini jamaah, kewajiban bagi dia adalah mengqadha sholat tersebut segera setelah dia ingat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fal yusalliha. Fa di sini artinya maka segera. Maka ini menunjukkan jamaah, kapan dia ingat, maka segera dia mengqadha sholat tersebut. Jangan kemudian nunggu besoknya. Karena sholat duhur berarti saya qadhanya besoklah. Di waktu sholat duhur, tidak. Namun mengqadhanya langsung ketika ingat. Walaupun ingatnya adalah di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Walaupun ingatnya di waktu-waktu terlarang untuk sholat, tetap dia mengqadha sholat tersebut di waktu tersebut. Contoh kita tahu bahwasannya ada 5 waktu seseorang dilarang untuk sholat sunnah mutlak. Yang pertama adalah habis subuh sampai terbitnya matahari. Ini yang pertama. Yang kedua, dari terbitnya matahari ditunggu kurang lebih 1/4 jam. Ini waktu kedua. Waktu ketiga adalah ketika matahari istiwa,
tepat berada di atas kepala. Sampai kapan? Sampai mulai bergeser ke arah barat. Yang keempat adalah habis asar sampai matahari mau tenggelam. Yang kelima adalah matahari mau tenggelam sampai matahari benar-benar tenggelam. Ini adalah 5 waktu seseorang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Walaupun itu adalah 5 waktu yang seseorang dilarang untuk melaksanakan sholat, boleh seseorang melaksanakan sholat qadha di waktu-waktu tersebut. Jadi untuk sholat qadha boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Contohnya tadi jamaah, dia lupa sholat duhur atau ketiduran dari sholat duhur. Bangun-bangun habis asar. Kita tahu bahwasannya habis asar itu termasuk waktu seseorang apa? Dilarang untuk sholat. Namun karena sholatnya adalah sholat qadha, maka dibolehkan bagi dia untuk melaksanakan sholat qadha walaupun di waktu-waktu terlarang. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah orang yang lupa sholat atau dia ketiduran jamaah, kewajiban dia itu hanya satu, yaitu mengqadha sholat tersebut ketika dia ingat sekali tok. Tidak kemudian melaksanakannya 2 kali. Karena sebagian ulama jamaah berpendapat melaksanakannya 2 kali. Jadi contohnya dia sekarang di hari ini, hari Rabu, dia lupa sholat duhur. Ingatnya di waktu sholat asar, maka dia segera melaksanakannya di waktu sholat asar. Tapi kata mereka, sebagian ulama mengatakan, nanti besok hari Kamis, di waktu sholat duhur, dia apa? Sholat duhur lagi. Jadi 2 kali. Yang pertama, di hari dia meninggalkan sholat tersebut. Yang kedua adalah sholat di hari besoknya. Namun, ini adalah pendapat wallahu alam yang kurang kuat. Yang kuat adalah cukup mengqadha sekali saja di saat dia ingat. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah kita sampaikan, beliau ini pernah luput dari beliau sholat asar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berperang di saat perang Ahzab, di perang Khandaq, karena perang sedang terjadi begitu begitu hebatnya, sehingga kaum muslimin lupa kalau seandainya mereka belum sholat asar. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadhanya di sholat maghrib sekali tok. Besoknya tidak sholat lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam perjalanan safarnya bersama para sahabatnya, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika sholat subuh di dalam safarnya ketiduran. Jadi Nabi ketiduran, para sahabat juga ketiduran. Mereka baru bangun ketika matahari sudah mulai panas. Jadi mereka dibangunkan oleh panasnya matahari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan mengqadha sholat tersebut di saat ingat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan agar besoknya kembali sholat. Jadi poin yang kedua jamaah, cukup mengqadhanya berapa kali? 1 kali saja. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah jawazu qadha'i an-nawafil. Dibolehkannya mengqadha sholat sunnah. Jadi sebagaimana sholat wajib, kalau kita lupa, kalau ketiduran, kita boleh mengqadha, maka sholat sunnah pun boleh diqadha. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Jadi di sini sholatnya umum, mau sholat wajib maupun sholat sunnah. Makanya kalau seandainya seseorang di malam hari sudah menjadi kebiasaan dia sholat tahajud, sudah menjadi kebiasaan dia sholat witir. Nah kok di hari itu dia ketiduran, nggak sempat sholat witir, nggak sempat sholat tahajud, maka dia boleh mengqadha sholat witir tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nama an witrihi
Siapa yang tertidur tidak sempat sholat witir, au nasiyahu atau lupa, fal yusallihi idza dzakarahu. Maka dia sholat ketika dia ingat. Hanya saja kalau seandainya sholat witirnya biasanya 3 rakaat, kalau dilakukan di siang hari atau di pagi hari, maka sholatnya menjadi apa? Genap. 3 menjadi 4, 5 menjadi 6 dan seterusnya. Hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man lam yusalli rakaatil fajri, fal yusallihi ma ba'da ma tatlu'u syamsu." Siapa yang belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, bisa jadi karena lupa, bisa jadi karena ketiduran, maka hendaknya dia sholat setelah matahari terbit, kemudian ditunggu 1/4 jam. Maka ini menunjukkan jamaah, sholat-sholat sunnah ketika itu sudah menjadi rutinitas bagi kita, ketika kita lupa tetap disunahkan bagi kita untuk mengkodoknya. Ummu Salamah menceritakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengkodok 2 rakaat setelah duhur ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Jadi habis sholat duhur harusnya ada sholat sunnah 2 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu sibuk karena ada utusan dari Bani Abdul Qais. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah ba'diyah duhurnya dilaksanakan setelah sholat asar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah pernah sholat sunnah setelah asar. Tapi bukan karena ada sholat sunnah setelah asar. Namun karena beliau apa? Mengkodok sholat sunnah ba'diyah duhur. Aisyah radhiyallahu taala anha juga menceritakan, kana idza lam yusalli arba'an qabla duhri shallahunna ba'daha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tidak sempat sholat 4 rakaat sebelum duhur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya setelah duhur. Jadi jamaah, hadis ini menunjukkan yang dikodok atau yang dikodok itu bukan hanya sholat wajib. Sholat sunnah rawatib, atau sholat witir, atau sholat tadi sebelum subuh. Kalau seandainya kita lupa, maka tetap disunahkan bagi kita untuk mengkodoknya. Tadi saya garis bawahi, kalau seandainya sholat malamnya itu ganjil, kalau dikodoknya di siang hari, maka menjadi apa? Menjadi genap. Kalau dia biasa sholat 11 rakaat, berarti kalau seandainya dia laksanakan di waktu duha, berarti sholatnya berapa? 12 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.